Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Dunia, raja yang terluka, raja yang terhina, raja yang dipermalukan, semua itu membekas pada publik bahwa Jokowi memang direndahkan oleh Megawati itu. Keretakan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi belakangan mencuat ke publik. Sejumlah kalangan menyebut keretakan keduanya semakin berjarak saat penentuan calon presiden dari PDI Perjuangan. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah dikritik, diingatkan merasa direndahkan, kata Rocky Gerung, oleh Ketua Umum PDIP Megawati saat pidato politik di acara HUT ke-50 PDIP Selasa 10 Januari 2023 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Dalam pidato, Megawati menyebutkan kasihan dengan Jokowi jika tidak didukung PDIP. Bahkan Megawati meminta maaf kepada Jokowi terkait dirinya sebelum menjabat Presiden Republik Indonesia. Ya, dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? Pengamat politik Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin mengatakan Presiden Jokowi itu simbol negara. Wibawa presiden harus dijaga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan sebagai simbol negara. Tetapi kan Bu Megawati juga berhak untuk mengingatkan. Yang penting itu kan tidak menghina, mengkritik boleh. Tetapi kata dia, Megawati sebagai ketua partai berhak mengingatkan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan saat ini tengah khawatir dan cemas jika keluarga Presiden Jokowi tidak berpihak ke Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dari peristiwa itulah Joko Widodo selaku Presiden RI ke-7 menurut Rocky merasa direndahkan dan terhina. Mungkin itu menjadi akar masalah yang membekas dalam hati Jokowi hingga terbawa suasana menjelang penetapan calon presiden 2024. Momentum inilah kemungkinan yang akan dimanfaatkan Jokowi sebagai bentuk ajang balas dendam saat ia direndahkan dan terhina. Saat penetapan Capres Ganjar Pranowo, Jokowi mendadak dikabarkan dan belum dilibatkan untuk dibahas sebagai penerus jadi presiden. Keduanya, Megawati dan Jokowi, dikatakan belum menemukan kesepakatan yang paripurna dalam penunjukan Ganjar Pranowo sebagai capres. Ini diungkap dalam majalah Tempo. Majalah Tempo mengambil isu keretakan dua tokoh nasionalis ini sebagai tajuk utama. Jurnalis Tempo Raimundus Rikang menyebut sedikitnya ada 4 faktor yang menjadi penyebab retaknya hubungan Mega dan Jokowi. Keinginan Jokowi berperan aktif di masa kepemimpinan Presiden periode 2024 sampai dengan 2029 guna mengamankan sejumlah proyek strategis nasional yang telah dimulainya, menjadi penyebab utama keretakan hubungan orang nomor 1 di Indonesia ini dengan ketua umum partai yang telah membesarkannya. Adanya kontrak politik Capres Ganjar Pranowo dengan Megawati dan PDI Perjuangan juga dianggap sebagai penyebab keretakan hubungan keduanya. Menentukan pendamping sama portofolio kabinet ya. Gue udah dapet sih apa-apa yang kira-kira didiskusikan misalnya di pos mana. Rikang juga menyebut jika Jokowi tidak mendapatkan saham politik di kontrak politik Ganjar Pranowo, sementara Jokowi adalah endorse utama yang mengkampanyekan Ganjar Pranowo sebelum resmi diumumkan PDI Perjuangan. Jurnalis Tempo lainnya, Hussein Abri, juga menyebutkan sejumlah faktor yang menjadi jembatan ancaman kandasnya hubungan mesra Mega dan Jokowi. Munculnya nama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres potensial Prabowo Subianto juga menjadi penyebab. Bahkan Hussein menyebut ada operasi sejumlah kepala daerah sedang melakukan gugatan ke MK terkait batasan usia untuk menjadi presiden dan wakil presiden.
Operasi ini dianggap sebagai pelicin jalan Gibran maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gue dapat bocoran ya. Waktu itu Gibran sempat ditawari pindah partai. Widih, tempur dong ini kalau begini. Gerindra. Gerindra. Ke Gerindra. Karena Padahal kan yang naikin dia partai utamanya jadi wali kota Solo PDIP. Waduh. Karena kan ini memang ya lagi-lagi karena tensi politiknya seperti ini ya apapun cara strategi dipakai kan. Tapi belum mendapat jawaban lah kayak gitu. Nah selain itu ada opsi selanjutnya bocorannya, yaitu Prabowo Gibran. Apa? RI1, RI2? Iya. Kan nggak mungkin lah kan, undang-undangnya nggak bisa. Umur Umur nggak cukup 5 kan? tahun. Umur Iya berapa? kan? Tahun. Umur tuh Iya. maksimal minimal berapa? 35 tahun. 40 tahun. 40 kan? Gibran masih 35. 35. Makanya Ada operasi nggak? ada operasi tuh. Coba lu cek tuh nanti di MK tuh. Ada partai yang tegak lurus dengan Jokowi itu kan. Oke, Nah, tegak itu- lurus bersama Pak Jokowi. itu tagline-nya ya. Tagline-nya tuh kan. Itu lagi menggugat Ke MK. ke JR MK, berarti ya. JR. Lalu juga yang gue dengar ada beberapa kepala daerah yang umurnya di bawah 40 tahun itu lagi menggugat hal yang sama ke MK. Pernyataan ini didukung dengan sejumlah pertemuan antara Gibran dan Prabowo. Teranyar, Gibran menyambut kedatangan Prabowo saat kunjungan kerja. Keduanya bahkan menggelar makan malam bersama. Pertemuan ini juga dihadiri relawan Prabowo. Buntut dari pertemuan ini, Gibran harus mendapat teguran dari DPP PDI Perjuangan. Lantas, bagaimana kelanjutan isu keretakan hubungan Megawati dan Jokowi jelang Pilpres 2024? Ikuti terus perkembangan informasinya di YouTube Pojok Negeri Media.